Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Market Review. Pak Heru, topik kita hari ini sangat menarik, tentu saja mengenai bagaimana bisnis Indonesia ataupun ekonomi Indonesia masih menunggu konglomerasi baru bisnis digital di Indonesia. Tapi sebelum kita kemudian membahas konglomerasi baru tersebut yang tentu saja berawal dari bisnis startup, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai konglomerat lama yang sejauh ini terus melakukan ekspansi ke bisnis digital. Bagaimana Anda melihat trennya? Mengapa ini kemudian dilihat sebagai sebuah sektor bisnis yang menarik menurut konglomerat lama? Jadi memang kalau kita lihat berdasarkan angka-angka itu kan diprediksi Indonesia akan menjadi negara ekonomi digital yang terbesar di kawasan Asia Tenggara gitu ya. Di 2025 mencapai 125 miliar dolar, bahkan kalau kita prediksi bisa mencapai 200 miliar dolar gitu ya. Sehingga memang ini kan angka yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat betapapun bisnis itu kan kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi kalau selama ini misalnya para konglomerat berbisnis di bisnis-bisnis yang bisnis lama, tradisional gitu ya, apakah perkebunan, kemudian juga mungkin energi, segala macam, nah ini kan menjadi salah satu lahan baru juga sebenarnya kalau mereka bisa masuk ke digital gitu ya. Selain sebagai lahan baru, ya betapapun juga kalau misalnya mereka masuk ke bisnis digital, ini juga memberikan satu tambahan di portfolio mereka bahwa mereka juga adaptasi terhadap perkembangan ekonomi baru, dan digital juga menjadi bagian dari bisnis mereka kini dan ke depan gitu ya. Baik, walaupun secara tren kalau kita lihat banyaknya konglomerat lama masuk ke bisnis digital, trennya masih bakar uang dalam tanda kutip, masih kemudian melakukan investasi walaupun memang belum terjadi break even point. Apa yang mereka lihat sebetulnya dari bisnis digital ini? Jadi memang model bisnis digital itu agak berbeda dengan bisnis konvensional. Kalau konvensional kan kita beli berapa, jual berapa, untung berapa gitu secara cepat gitu. Tapi kalau bisnis digital ini prosesnya agak lama. Karena penilaian itu nggak bisa serta-merta kemudian dinilai. Tapi nanti ada perkembangan investor lain, kemudian juga divaluasi segala macam gitu ya. Tapi mungkin pada akhirnya juga masing-masing perusahaan digital nanti mungkin ada langkah IPO mungkin seperti itu gitu ya. Jadi memang ini masih menunggu nih. Jadi ya memang proses bakar uang ini mau tidak mau harus dijalani, dan memang tetap tapi mereka mengharapkan meski bakar uang tapi yang terukur gitu ya. Efektif, efisien untuk sampai nanti ketika mungkin mereka IPO, mereka bisa saham mereka bisa jelas berapa nilainya nanti, kemudian juga mungkin yang kembali ke mereka itu berapa. Dan selain itu kan memang kalau digital ini kan jangka panjang gitu ya. Jadi kalau minyak mungkin segala macam ini akan segera habis, tapi mungkin digital bisa bisnisnya bisa akan lebih panjang karena terus dibutuhkan oleh kita sebagai pengguna. Dan sebenarnya kalau dalam operasionalnya juga mungkin saat ini tinggal operasional untuk memetik hasil sebenarnya untuk beberapa unicorn, dekakorn gitu ya. Walaupun trennya